Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Mbak? Kalau mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Ketika orang mengatakan dia begitu ambisi nolong rakyat, begitu masuk kok berubah. Nah, makanya di situ Abraham Lincoln bilang apa? Iya, paham. Kalau mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Di situ akan ketahuan motifnya yang asli. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Mbak? Boleh. Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar, kan bajingan ya bajingan gitu. Bajingan. Ya, kalau Anda barusan lihat video tadi dan ada semacam kegelisahan, berarti kita ada satu frekuensi. Satu pidato, 2 kali trending di Twitter, di X dalam sehari. Luar biasa. Bajingan. Jadi tanggal 12 Juli kemarin, di Hari Koperasi Nasional yang ke-79, di depan ribuan orang, Presiden bilang, semua partai banyak bajingannya juga. Bajingan. Terus di bagian lain, di pidato yang sama, Pak Prabowo juga bilang, yang merasa Indonesia suram, silakan cari negara lain. Bajingan. 2 kalimat, dua-duanya viral, dua-duanya membuat kita merasa jadi tamu di negeri sendiri. Bajingan. Cuman dari satu pidato saja. Bajingan. Katanya sih itu bahasa Betawi soal bajingan ini katanya. Kata Pak Prabowo, katanya sih, cuma candaan katanya. Katanya sih, kritik akan tetap diterima kok dalam pidato itu. Tapi kali ini Bajingan. kita nggak mau cuma ngomongin boleh tidak boleh soal diksi doang. Nggak, kita mau bedah sesuatu yang lebih dalam. Soal keteladanan, soal siapa yang jadi cermin buat generasi di bawah, dan ternyata soal dampaknya juga sampai ke duit orang banyak. Yuk langsung saja kita bahas di Apa Kabar Konoha. Bajingan. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Dimanapun, apalagi di negeri yang budaya ketimurannya katanya masih kental kayak di sini, Bajingan. jabatan presiden itu bukan cuma posisi struktural di atas kertas organisasi negara, bukan. Presiden itu suka atau nggak suka, otomatis jadi role model. Bajingan. Jadi contoh secara nasional. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap gestur, setiap candaan di panggung resmi, itu semua kepotret, kerekam, ditonton jutaan pasangan mata. Jadi jejak digital abadi. Bajingan. Kerekam di seluruh anak-anak dan remaja yang masih nyari Bajingan. bentuk soal gimana sih jadi orang dewasa yang baik itu, kira-kira itu. Bajingan. Sekali lagi kalau Anda gelisah dengan pidato presiden yang kemarin, kita satu frekuensi ngomongin soal ini. Makanya ada alasan kenapa dari dulu kita diajarin ya, pemimpin itu diukur bukan cuma dari kebijakannya, bukan, tapi dari adab, etika, dari cara dia bicara, dari cara dia menahan diri di depan publik meskipun pribadinya lagi kesel, lagi capek, atau lagi gemes sama kritik misalnya. Di berbagai tradisi kepemimpinan, falsafah Jawa, ajaran agama, sampai teori kepemimpinan modern manapun, poin ini nyaris selalu muncul. Pemimpin yang baik itu pantas ditiru, bukan cuma pantas dipatuhi. Nah, kalau kata bajingan, istilah buat orang jahat, nggak bermoral, keluar santai dari mimbar resmi kenegaraan, terus kemudian diketawain rame-rame, terus jadi bahan candaan sama menteri di sebelahnya. Coba nilai sendiri deh. Bajingan. Ini contoh seperti apa yang lagi diwariskan ke generasi selanjutnya. Ini yang bikin kita makin mikir sebenarnya. Negeri ini kan katanya menjunjung tinggi budaya gotong royong, budaya hormat sama orang tua, budaya di mana pemimpin itu dianggap bapak bangsa, ibu bangsa, orang tua yang jadi tempat generasi muda belajar adab. Tapi coba jujur sebentar, kalau sekelas presiden yang notabene panutan tertinggi secara struktural sampai harus tanya dulu ke menteri di sampingnya, boleh nggak saya ngomong begini? Bajingan. Itu sebenarnya sinyal bahwa dia sendiri sadar itu bukan hal yang pantas, tapi tetap aja dilakukan di depan umum, di acara resmi, dan berulang. Bajingan. Dan ini bukan cerita satu presiden doang. Kalau ditarik agak jauh, bukan rahasia lagi kalau beberapa presiden dan mantan presiden di negeri ini dari masa ke masa, kabarnya juga sempat tersandung isu-isu yang bikin publik bertanya-tanya, ini panutan atau ini justru yang perlu dipertanyakan ke panutannya. Kita nggak akan sebut nama satu-satu ya, biar aman aja, biar masing-masing yang isi sendirilah di kepalanya pasti, oh iya si A, si B, silahkanlah pikirkan sendiri. Tapi intinya, kalau pola ini terus berulang dari generasi kepemimpinan ke generasi berikutnya, jangan-jangan yang sebenarnya sedang krisis, itu bukan cuma ekonomi, bukan cuma politik, tapi krisis sosok orang tua ideal yang bisa beneran dijadikan cermin. Bajingan. Logikanya simple kok. Kalau di rumah kita ngajarin anak, jangan ngomong kasar, terus anak itu buka TV, buka medsos, terus lihat presiden sendiri asik ngomong. Bajingan. Ya, teman-teman, Prabowo, presiden boleh ngomong bajingan? Enggak.
Nah, teman-teman, ini sedang viral perkataan dari pidato Pak Prabowo ini, teman-teman. Dia menyampaikan hal itu di depan jutaan masyarakat Indonesia ya mengenai bajingan. Nah, tentu ini adalah kata yang memang bisa digolongkan termasuk kasar, teman-teman. Nah, tentu makanya karena Pak Prabowo yang mengatakan hal ini, makanya menjadi viral, teman-teman. Memang pantas apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini untuk menguji karakter sejati seseorang, berikan dia kekuasaan, maka akan terbukti karakternya seperti apa. Nah, dulunya teman-teman, ketika mengkritik pemerintah pada saat itu, maka yang sering mengatakan kata-kata kasar ini adalah Rocky Gerung, ya. Dulunya di zaman Pak Jokowi sangat-sangat keras sekali Rocky Gerung menyampaikan kata-kata yang 11-12 dengan kata-kata ini. Ya, makanya ya kata Rocky Gerung mengatakan TOL itu ya maka menjadi viral, dan itu tidak terlalu berdampak bagi kehidupan masyarakat karena Rocky Gerung bukan panutan. Rocky Gerung ya hanya seorang pegiat media sosial, dan Rocky Gerung bukan pejabat publik. Tetapi kalau ini teman-teman disampaikan atau keluar dari perkataan seorang presiden, maka seperti yang disampaikan dalam video tadi, bahwa presiden itu tidak hanya dicontoh dari kebijakannya, tetapi dia adalah role model. Dia adalah panutan, baik itu dari segi kebijakan, baik itu dari segi ketegasan, baik itu dari segi kebersihan, dan juga dari segi karakter dan ucapan yang dikeluarkan oleh seorang panutan tersebut. Sehingga bisa kita katakan bahwa ketika ini terus terjadi, maka itu akan mengalami ya kehidupan anak-anak muda, perkataan-perkataan anak-anak muda. Karena bisa saja anak-anak muda mengeluarkan kata-kata yang serupa, ya kenapa? Karena memiliki alasan bahwa seorang presiden saja ya berkata-kata demikian, bahwa itu ya fine-fine aja, tidak ada masalah. Nah, makanya ini satu hal yang harus disampaikan kepada Pak Prabowo oleh ya salah satunya juru bicara dan juga orang yang menyiapkan pidato Pak Prabowo, supaya setiap berpidato tidak viral kemana-mana, teman-teman. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Presiden Prabowo Subianto bertanya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Abdul Muti, mengenai penggunaan kata bajingan saat berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Kooperasional Nasional atau Harkopnas. Momen ini terjadi ketika Prabowo berbicara ihwal dinamika politik yang diwarnai pertikaian akibat perbedaan pilihan. Bagi Prabowo, teman-teman, setiap partai politik memiliki kader yang bersifat patriotik. Namun, partai politik juga diisi oleh kelompok yang disebutnya sebagai bajingan. Presiden boleh ngomong bajingan nggak? Boleh. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan, kata Prabowo sembari menunjuk ke arah Menteri Abdul Muti di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno. Nah, Abdul Muti sempat berselorot rekaman kamera yang ditampilkan pada layar di samping kanan dan kiri panggung tempat Prabowo berpidato. Ia terlihat berdiri dari tempat duduknya sambil tertawa. Prabowo lantas mengatakan bahwa kata bajingan yang diucapkan olehnya bukan kata kasar. Ia berdalih pemakaian kata tersebut sebagai bentuk ekspresi semangatnya. Boleh enggak? Ini kan tidak termasuk kasar. Bajingan ya, bajingan. Bajingan bahasa apa itu? Bahasa Betawi ya, tutur Prabowo. Nah, apakah ini bajingan ini bahasa Betawi, teman-teman? Ya, silakan memberikan komentar Anda ketika benar itu.
Ia kemudian mengimbuhkan saya lahir Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat kata-kata Betawi keluar. Sorry ya, ini hari jadi koperasi atau sudah mulai kampanye ini. Adapun dalam pidatonya Prabowo sempat mengajak seluruh elemen bangsa teman-teman ya untuk meninggalkan budaya saling memaki, benci dan saling tidak percaya. Nah ini di lain sisi Pak Prabowo mengucapkan kata-kata yang dianggap kasar masyarakat, tapi di lain sisi Pak Prabowo juga mengingatkan supaya tidak ya terus menggunakan budaya-budaya memaki atau meninggalkan budaya memaki, benci dan saling tidak percaya katanya. Marilah kita kembali ke sifat bangsa Indonesia, yaitu saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu. Jangan ikut-ikut budaya caci maki, dengki, budaya curiga, ucap Prabowo. Nah, kata ex-menteri pertahanan ini teman-teman, sebuah bangsa tak akan mencapai keberhasilan jika masih terjebak dalam pertikaian, perbedaan latar belakang, suku maupun pilihan politik. Menurut dia, tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya kata-kata seperti itu. Dan memang sering sekali bahwa ketika Pak Prabowo berpidato, maka mengundang berbagai macam reaksi masyarakat karena ada satu kata yang terselip dalam pidato itu adalah kata yang mengagetkan masyarakat. Oke, asal-usul dan makna kata bajingan yang disebut-sebut Prabowo. Oke, kita lihat teman-teman asal-usulnya. Presiden Prabowo Subianto sempat bertanya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdaksmen Abdul Muti apakah seorang presiden boleh mengucapkan kata bajingan. Hal itu disampaikan saat ia berpidato pada acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 Indonesia Arena Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Presiden boleh ngomong bajingan nggak? Boleh, aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan, tanya Prabowo. Prabowo bahkan menyebut kata bajingan bukanlah kata kasar, melainkan bagian dari bahasa Betawi yang spontan keluar saat dirinya bersemangat berpidato. Ini kan, nah kemudian dibalik penggunaannya sebagai kata makian sekarang ini, kata bajingan ternyata menyimpan sejarah penuturan yang berkembang dalam budaya Jawa. Berikut asal-usul dan sejarahnya. Yang pertama adalah bajingan merupakan sebutan bagi profesi kusir gerobak sapi. Dilansir dari laman Nasional Geografik, kata bajingan telah populer saat abad ke-16 Masehi, yaitu pada masa kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Saat itu kata bajingan merupakan sebutan untuk berprofesi penarik gerobak sapi atau kusir gerobak sapi. Selain itu, dalam kultur budaya Jawa, kata bajingan memiliki kepanjangan yaitu bagusing jiwa, angen-angening pangeran atau orang baik yang dicintai Tuhan. Dalam sejarahnya pada masa Hindia Belanda, masyarakat pribumi tidak diperbolehkan menaiki transportasi mewah selayaknya orang Eropa. Oleh sebab itu mereka hanya bisa menunggangi bajingan untuk melakukan mobilitasi sehari-hari. Meskipun hal itu hanya berlaku bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Yang kedua adalah pergeseran makna kata bajingan. Penggunaan kata bajingan sebagai bentuk umpatan sudah terekam ya sejak abad ke-19. Hal itu terjadi dalam novel Matt Haveler karya Multatuli yang memuat kutipan, "Nah, jika mereka memberitahumu bahwa aku adalah bajingan yang tidak memiliki keberanian melakukan keadilan, bahwa banyak ibu yang meninggal karena kesalahanku." Nah, selain itu dijelaskan bahwa bajingan yang menjadi kendaraan langka pada 1900 sampai 1940-an di wilayah pelosok Yogyakarta, sehingga transportasi tersebut berjalan lambat dan waktu kedatangannya seiring tidak menentu. Hal itu membuat penumpang kerap mengeluh dengan ungkapan seperti, "Bajingan kok suwe tekone, bajingan kok lama datangnya," atau "bajingan
lambat kerja jalannya. Seiring waktu, keluhan yang terus berulang membuat makna bajingan bergeser dari nama profesi menjadi kata umpatan. Pergeseran makna itu semakin menguat ketika profesi bajingan mulai menghilang akibat berkembangnya moda transportasi modern. Makna kata bajingan saat ini. Nah, ini saat ini teman-teman. Sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI teman-teman, kata bajingan memiliki dua arti. Pertama, kata bajingan sebagai kata benda untuk penjahat dan pencopet. Kedua, kata bajingan sebagai kata makian yang berarti kurang ajar. Mengutip jurnal bahasa Trash Talking dalam komunikasi antar pemain Mobile Legends, Bang melalui pendekatan sosiolinguistik karya Reska Fazriana dan Asep Abbas Abdullah, istilah bajingan biasa digunakan untuk orang yang jahat, licik, dan tidak bermoral. Selain itu, sebagai kata umpatan, kata bajingan juga sering digunakan untuk mengekspresikan kemarahan atau ketidakpuasan terhadap tindakan merugikan orang lain. Nah, itu teman-teman mengenai kata bajingan. Ya, silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.